Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangilah Tuhan langkah hidup kami sepanjang hari ini oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak, yang mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk semuanya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Padamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Bapak Ibu, di Mazmur pasal 10, pemazmur yang melihat orang fasik merajalela, seakan-akan menang dan menindas yang lemah, bahkan menindas orang-orang benar. Ia mempersonifikasikan Tuhan seolah-olah Tuhan itu bersembunyi, sehingga orang fasik itu dengan leluasa berbuat dosa, tidak ada takutnya, bahkan menganggap Tuhan tidak ada. Sebenarnya apakah yang terjadi? Benarkah Tuhan membiarkan dosa dan kejahatan orang fasik dan orang benar tertindas? Hanya dalam pikiran orang fasik sajalah Tuhan bersembunyi atau Tuhan tersembunyi. Tuhan Maha Hadir. Bahkan dalam kesengsaraan orang percaya, kesengsaraan orang saleh, Tuhan hadir di sana. Bukankah di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, Tuhan bahkan menyatakan dirinya sebagai yang lapar, yang haus, yang terasing, yang telanjang, yang sakit, yang dipenjara. Dalam pengajarannya tentang penghakiman terakhir, sikap
perbuatan kita kepada mereka itu sama dengan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah bersembunyi. Dia tersembunyi bagi mata, pikiran orang-orang fasik, tetapi dia ada di antara orang-orang benar. Saat dalam kesesakan, dalam penderitaan, dia duduk bersama, menemani kita, sampai pemulihan terjadi. Di akhir Mazmurnya, Daud menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang bangkit untuk menolong orang-orang yang tertindas. Juga sebagai Tuhan yang menjadi penolong orang-orang yang lemah dan berserah diri. Disinilah kemaharajaan Tuhan pun tampak. Ketika Tuhan telah mendengar keinginan orang-orang yang tertindas, saat Tuhan menguatkan hati mereka dan memberi keadilan. Apa yang disampaikan Daud memang menarik untuk direnungkan lebih jauh. Mari kita menempuh jalan orang benar, bukan orang fasik. Jalan orang benar menyadari kemahahadiran Tuhan, bahkan dalam penderitaan. Kesediaan untuk menempuh jalan orang benar akan menimbulkan dampak positif, tidak hanya bagi diri sendiri, untuk menjadi tabah dalam keadaan apapun, tetapi juga bagi orang di sekitar yang ada dalam jangkauan kita. Sebab dalam pengajarannya di Matius pasal 25 tadi, mereka yang melakukan kebaikan kepada yang tertindas, melakukannya untuk Tuhan. Mereka itulah yang menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan oleh Bapa di surga. Inilah berita firman hari ini. Tuhan tidak sembunyi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu hari ini. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk melihat kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Hanya orang-orang fasik yang tidak percaya Tuhan, yang hidup melawan Tuhan, yang tidak melihat Tuhan, dan bahkan tidak akan bisa melihat Tuhan. Sebaliknya orang-orang benar, mereka yang beriman kepadamu, akan selalu melihat Tuhan, akan selalu melihat Engkau maha hadir. Bahkan Engkau hadir di antara mereka yang miskin papa menderita. Engkau duduk menemani mereka. Dan apa yang kami lakukan kepada mereka, kami perbuat kepada mereka dalam kebaikan, kami melakukannya untuk Tuhan. Engkaulah Tuhan, Allah, yang selalu bangkit untuk menolong orang-orang yang tertindas. Juga Tuhan yang menolong orang-orang yang lemah dan berserah diri. Berikan kami hati-Mu Tuhan, dan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Hati yang memperhatikan mereka yang tertindas, yang lemah, dan berserah diri kepadamu. Jadikan tangan kami terulur, menolong yang membutuhkan. Dan kaki kami melangkah, membawa kabar sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang tersembunyi. Engkau ada melalui kami umat-Mu. Sebab kami adalah tubuh Kristus, dan Engkau kepala yang menggerakkan kami. Bekerja melalui kami Tuhan, Allah Roh Kudus, pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami sepanjang hari ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian, saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat jadi berkat. Shalom.